teman-teman, jumpa lagi di channel Chandra Bersaudara. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Pada video kali ini kita akan belajar tentang informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu juga akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Chandra Bersaudara, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Mari kita cari tahu. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman, penyakit yang berasal dari lingkungan, atau kebiasaan hidup tak sehat. Apa saja penyakit pada sistem pernapasan? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. 3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 4. Tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. 6. Influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang penyakit organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan
penyakit pada sistem pernapasan. Nah, kita mulai dari kata tanya apa. Contoh pertanyaannya, apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Berikutnya kata siapa. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya, orang yang merokok. Berikutnya, di mana? Contoh pertanyaannya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya, di cabang batang tenggorokan. Berikutnya, kata tanya bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Jawabannya, bakteri Mycobacterium tuberculosis menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Kata tanya berikutnya, mengapa? Contoh pertanyaannya, mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Jawabannya, karena paru-paru menguncup atau mengecil. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Berikut gambar beberapa tarian daerah menggunakan properti. Yang pertama adalah gambar tari piring, propertinya menggunakan piring. Yang kedua adalah tari payung, propertinya menggunakan payung. Berikutnya adalah tari serimpi, propertinya menggunakan selendang. Kemudian tari janger menggunakan kipas. Berikut adalah gambar berbagai gerakan tari piring, dapat kalian amati. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.